kita jumpa lagi di ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, semuanya kids duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita berkonsentrasi karena kita mau apa? Kita sudah mau mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kids semua yang di rumah sudah cantik-cantik dan cakep-cakep. Good. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus ada di ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. YHS Kids, Jesus loves me. Ayo, 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 ayo. Woo! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo lebih cepat Kids. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lebih cepat Kids. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Kids, bertemu lagi dengan Kak Eli ya. Baik Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo sama-sama kita mau berdoa. Kita berdoa sama-sama ya Kids ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang meneguhkan kami, firman yang mengajar kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Kids, minggu ini Kak Eli akan bercerita tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa itu siapa? Ya, Nabi Elisa itu adalah murid dari Nabi Elia. Pintar ya. Tapi Kak Eli akan bercerita tentang mujizat-mujizat yang dialami oleh Nabi Elisa. Sama seperti judulnya kita. Every day is miracle. Setiap hari terjadi keajaiban dan mujizat ya. Nah Kids, yang sudah besar-besar boleh ambil Holy Bible-nya. Kita bisa buka sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ya. Nah Kids, kita mau lihat mujizat apa yang dialami oleh Nabi Elisa dalam Holy Bible tersebut. Kids lihat kan? Nah, kalau Kids sudah baca, di situ ada seorang janda ya Kids ya. Janda itu siapa? Oh, janda itu ibu-ibu yang sudah meninggal suaminya. Nah, ibu ini Kids dikejar-kejar sama orang yang ingin menagih utang. Aduh, takut kan Kids kalau kita dikejar-kejar sama orang yang menagih utang. Nah, satu hari ibu janda ini lari ke Pak Elisa. Aduh Nabi, tolong Nabi, itu orang di sana dia mengejar diriku. Langsung Nabi Elisa berkata, kenapa Bu? Iya, dia ingin menagih utang. Dan Nabi Elisa, tolong, kalau saya tidak bisa membayar utang saya,
anak-anak saya akan diambil dan dijadikan budak. Aduh tolong Nabi Elisa ya. Kemudian Nabi Elisa berdoa, tetapi doanya itu di dalam hatinya Nabi Elisa, tidak terlihat oleh ibu janda tadi ya. Kemudian selesai berdoa, Nabi Elisa berkata, "Ibu, sekarang ibu pulang ke rumah. Mintalah ibu kumpul ya dari tetangga-tetangga, pinjem bejana-bejana ya, bejana-bejana yang besar ya. Jangan bejana-bejana kecil, yang besar ya Bu ya." Oh ya. Ya, kemudian kalau sudah meminjam bejana-bejana itu, ibu masuk ke dalam rumah bersama anak-anak ibu dan tutuplah pintu. Ya, kemudian ibu janda itu pulang ya ke rumah bersama anaknya. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Pergi meminjam apa kids? Bejana besar. Pinjam, kemudian bejana-bejana itu dimasukkan ke dalam rumah, tutup pintu. Nah, di dalam rumah itu kids ada buli-buli. Buli-buli itu buli-buli tempat minyak ya, kecil aja buli-bulinya. Kemudian janda itu ya menuangkan minyak itu di bejana pertama. Tuang, penuh kids. Bejana kedua. Penuh lagi sampai bejana yang terakhir yang banyak banget. Ibunya pas sedang menuangkan minyaknya, kemudian ibunya berkata, "Nak, masih adakah lagi bejana?" Lalu gitu, "Oh ibu, bejananya sudah habis." Ajaib kids, begitu anaknya bilang, "Habis Bu," minyak yang tadinya mengalir kids langsung berhenti. Hebat ya, Bapa Yahweh kita hebat, melakukan segala mujizat, melakukan keajaiban ya. Kemudian ibu janda itu menjual minyak ya, dan kemudian hasilnya itu dia membayar utangnya kepada penagih tadi, dan sisanya menjadi biaya kebutuhan sehari-hari bersama anaknya. Oh ya kids, apalagi ya yang merupakan keajaiban? Coba kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18 ya. Nah, di situ apa kids? Oh, ternyata di situ ya penyertaan Elohim terhadap Nabi Elisa ya. Kids bisa lihat Nabi Elisa itu kalau menyerahkan semuanya ke Elohim udah gak pikir-pikir lagi. Yang penting saya menyerahkan kehidupanku, saya tahu Elohim pasti menyertaiku. Nah, di situ kita bisa baca Raja Aram yang begitu marah kepada Nabi Elisa, ingin menangkap Nabi Elisa, ya. Dan Nabi Elisa sedang beristirahat di suatu daerah namanya Dotan. Panggil Raja Aram, prajurit, di mana Nabi Elisa? Ada di suatu tempat, Raja. Ayo kita ke sana, kita tangkap dia. Tapi diam-diam, jangan kasih tahu dia. Nanti dia lari lagi, kita tidak dapat lagi. Ya, kemudian bangsa Aram bersama prajurit-prajuritnya pergi mencari Nabi Elisa dan menemukan. Nah, waktu Nabi Elisa sedang beristirahat dengan bujangnya, bujang itu dulu bujang, kalau sekarang kayak asisten-asisten gitu ya kids ya. Lagi sedang beristirahat di pagi hari, kemudian bujangnya keluar dari kemah. Pas kids tahu bujangnya keluar dan bujangnya melihat apa? Pasukan bangsa Aram sudah mengepung mereka. Kaget dia. Aduh, bagaimana ini? Aduh, saya pasti akan ditangkap bersama Nabi Elisa. Cepat-cepat masuk kemah. Pak Elisa, di luar itu ada bangsa Aram banyak mengepung kita ya, mengepung kita untuk menangkap kita. Aduh, bagaimana ini Pak Elisa? Kemudian kids, Pak Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada bangsa Aram tersebut." Kemudian Nabi Elisa berdoa kepada Elohim untuk apa kids? Untuk bujangnya supaya bisa melihat betapa banyaknya tentara-tentara Elohim ya. Pas amin ya, langsung kemudian matanya bisa melihat.
Wow, bujangnya senang. Ternyata di seluruh gunung-gunung semuanya tentara-tentara Elohim lebih banyak daripada bangsa Aram tadi. Kemudian bujangnya tenang. Haleluya. Ya, lihat kids. Kalau Elohim yang berserta dengan kita, kita tidak usah takut ya. Oh, keajaiban apa lagi ya yang terjadi? Ada lagi kids. Sewaktu tukang kayu ingin membuat rumah ya, kemudian mereka mengajak Nabi Elisa untuk pergi ke hutan di tepi sungai. Lagi asik menebang kids. Tok, tok. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mata kapaknya copot, langsung tung, jatuh di sungai, tenggelam kids. Aduh, betapa takutnya ya tukang penebangnya. Aduh Pak Elisa, ini bagaimana? Itu kapak pinjaman. Pak Elisa, apakah panik? Tidak. Pak Elisa berdoa ya, dan mengambil batang dari pohon. Kemudian melemparkan ke dalam sungai. Apa yang terjadi kids? Kepala kampaknya muncul. Kids tahu tidak? Kepala kampak itu dari besi ya, bisa muncul mengambang jadi seperti gabus. Ajaib sekali Elohim ya. Nah kids, kita juga mau seperti Nabi Elisa yang selalu berlangganan mujizat ya. Jadi kalau kita sudah mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu, karena pasti Tuhan Yesus akan menolong kita ya. Ingat kids, jangan ragu-ragu ya. Baik, kita akan ayat hafalan. Siapkan kertas, bisa juga dicatat ya, kakak-kakak yang udah bisa menulis. Ayat hafalan kita di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Ingat kids ya, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan jangan ragu-ragu ya. Ingat, setiap hari kita harus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 0109229000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Oke kids, puji Tuhan semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan semuanya pasti bersuka cita. Puji Tuhan, senang sekali kita semua boleh mengikuti ibadah online. Sama-sama kita mau akhiri ibadah ini dengan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kids semuanya. Dan terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan, berkat yang sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai hidup kami, memampukan kami semua untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kids percaya diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bye-bye.